Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Selanjutnya tentang asal muasal Ya'juj dan Ma'juj, ada dua keterangan dari para ulama. Agar kita tidak sesat, kita harus merujuk dari kisah dan sumber yang benar, bukan dari cerita yang tidak jelas asal sumbernya. Pertama, mereka berasal dari keturunan Adam, bukan Hawa. Normalnya manusia terlahir dari perkawinan, namun Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah manusia yang terlahir tidak melalui perkawinan Adam dan Hawa. Mereka muncul karena Adam mengalami mimpi basah, kemudian air maninya bercampur dengan tanah. Dari sinilah kemudian Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Pendapat ini termaktub dalam Al-Wasail Al-Mansurah halaman 116 hingga 117, atau yang dikenal dengan kitab kumpulan fatwa Imam Nawawi rahimahullah. Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau nisbatkan keterangan ini kepada Imam Nawawi rahimahullah. Kedua, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh merupakan moyang dari bangsa Turuk. Wahab bin Munabih mengatakan alasan At-Turuk disebut dengan Turuk karena ketika Iskandar Dzulkarnain membangun dinding untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, ada sebagian kelompok dari golongan mereka yang absen serta tidak mengetahui tentang dibangunnya dinding tersebut. Oleh karena itu, mereka ditinggalkan di luar dinding, lalu disebutlah mereka dengan Turuk atau ditinggalkan. Berikut adalah silsilah keturunan Nabi Nuh. Nuh memiliki 5 putra. Amir meninggal sebelum badai, Kan'an meninggal saat badai. Yang selamat dalam badai adalah Sam, Ham, dan Yafits. Setelah selamat dari badai, Nabi Nuh membagi wilayah bumi kepada ketiga putranya. Yafits bersama 2 saudara lainnya bernama Ham dan Sam menyebar dan berkelana ke berbagai penjuru dunia. Ham pergi ke bagian bumi yang kini menjadi Afrika dan sekitarnya. Sam menduduki daratan Timur Tengah yang kini menjadi wilayah Syam seperti Palestina, Lebanon, Suriah dan sekitarnya, termasuk wilayah Arab dan Ibrani. Sedangkan Yafits mendiami bumi bagian utara yang kini menjadi Mongolia, China, kawasan semenanjung Baltik, bahkan Indonesia. Yafits juga merupakan bapak dari bangsa Eropa dan Amerika. Dijelaskan dalam Kejadian 10 ayat 5. Anak-anak Yafits berpencar menjadi bangsa-bangsa di wilayah pesisir yang umumnya diyakini sebagai kepulauan Yunani. Informasi itu didapat dari dalil Israiliyat yang diambil dari Alkitab dan kitab-kitab lainnya. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua ini, wallahu alam bisawab. Karena pendapat pertama tak satu pun riwayat sahih yang mendukung keterangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sedangkan dalil yang menunjukkan mereka makhluk dari bangsa manusia adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Ya Adam," maka Adam menjawab, "Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan utusan penghuni neraka." "Apa itu utusan penghuni neraka?" tanya Adam. "Dari setiap 1000 anak keturunanmu, 999 orang," jawab Allah Ta'ala. "Siapa satu yang selamat dari kita itu ya Rasulullah?" tanya heran para sahabat. Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1 dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari dengan Fathul Bari juz 6 halaman 382.
Imam As-Sudi mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah jenis Ya'juj dan Ma'juj yang tingginya seperti pohon kurma, sehingga ada yang menyatakan bahwasanya di antara jenis ini ada yang tingginya sekitar 120 zirah atau 60 meter. Kedua adalah jenis Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki tinggi dan lebar tubuh yang sama besarnya. Jenis kedua ini adalah jenis Ya'juj dan Ma'juj yang rakus. Mereka tidak pernah meninggalkan seekor buruan ataupun satu makhluk yang bernyawa kecuali akan dijadikan sebagai makanan mereka. Bahkan jika ada satu yang mati di antara mereka, maka yang lain akan memakannya. Dan yang ketiga adalah jenis Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki tubuh yang sangat pendek. Sebagian dari mereka ada yang memiliki tubuh hanya seukuran 1 jengkal atau 2 jengkal. Hanya saja jenis ini tidak akan mati kecuali telah meninggalkan 1000 anak. Dan untuk jenis kedua ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya karena terlalu banyak. Ya'juj dan Ma'juj merupakan suatu bangsa yang disembunyikan hingga saat ini. Berarti mereka berkembang biak sama seperti manusia. Mengapa tidak ada jejak tentang bangsa ini? Kita akan bahas di video berikutnya.